Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema 4, subtema 3, PB3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks bacaan. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud nyata sikap cinta tanah air. Di sini Ibu memiliki bacaan, yaitu teknologi hijau di era globalisasi. Nanti dalam teks bacaan ini kalian disuruh melengkapi pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua yang merupakan deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Jika pada paragraf pertama itu berisi pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Sedangkan paragraf ketiga merupakan kesimpulan dari pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Anak-anak, di dalam bacaan ini kita dapat menambahkan deret penjelas di sini. Sebelum Ibu jelaskan pada deret penjelas ini, coba kita perhatikan dulu tentang teks bacaan teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal yang penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, kalian bisa menuliskan di sini berupa fakta, pembuktian serta proses tentang PLTS. Misalkan di sini Ibu teruskan, PLTS menggunakan energi tanpa batas, yaitu cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik jenis ini tidak menimbulkan polusi, aman, dan biaya perawatan murah. PLTS ini terdiri dari panel-panel tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor, yaitu silikon. Panel surya biasanya disusun dua lapisan silikon tipe P yang bermuatan positif dan tipe N yang bermuatan negatif. Ketika terkena panas dari cahaya matahari, kedua bahan ini akan terhubung sehingga muatan negatif pada lapisan tipe N akan mengalir menuju muatan positif pada lapisan tipe P. Hal ini yang kemudian membentuk medan listrik. Pada sistem PLTS terdapat controller, baterai atau aki, dan inverter agar dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Mungkin seperti itu penjelasan tentang paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, dalam mengisi pada paragraf kedua, kita harus menggunakan kosakata baku. Kalian juga bisa mengambil pada pembelajaran sebelumnya karena ini sudah ada pada pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran tema 4 subtema 3 PP3 ini kalian akan mencoba membuat kompor tenaga surya dengan bahan-bahan yang telah ditentukan dan langkah-langkah kerja yang sudah dipersiapkan. Nah, anak-anakku, kompor sederhana tenaga surya ini akan
dapat menghasilkan energi panas karena memanfaatkan salah satu energi alternatif, yaitu matahari. Anak-anakku, dalam pembelajaran ini kalian diharapkan dapat memberikan suatu kreativitas dalam menghasilkan kompor sederhana tenaga surya. Selamat belajar anak-anakku, selamat berkreativitas dan tetap semangat. Sampai jumpa.